Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Khonifuddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat berada di atas keislaman, nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tatkala kita mendapatkan hidayah, berada di atas tuntunan, maka jagalah hal tersebut, syukurilah hal tersebut agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kenikmatan sehingga kita pun semakin merasakan kenikmatan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khonifuddin azani wa azanakumullah. Dan tentunya ketika seorang mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak cukup dengan pengakuan lisannya, dengan penampakan badannya, tapi dia harus menampakkan amalan-amalan yang sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa taraktum sunnatah. Kalian mengaku bahwasanya kalian cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata bukti di lapangan, kenyataan yang terjadi, engkau meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Karena tidak sedikit dari mereka mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang disunahkan oleh Nabi hanya sekedar ilmu pengetahuan semata, sementara ia tidak mengamalkannya dalam perjalanan kehidupan dunia. Maka sebagai wujud kecintaan seorang hamba kepada Rasulullah SAW, ya, maka keharusan baginya bukan hanya sekedar mempelajari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, tapi kewajibannya adalah beramal dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diingatkan wa taraktum sunnatah. Ya kan? Kalian mengaku cinta Nabi, tapi bukti di lapangan kalian meninggalkan sunnah Nabi. Iya. Kadang sebagian manusia mau menampakkan ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam malu. Ya. Sehingga dia meninggalkan ya kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Ya. Padahal seorang itu tidak boleh malu dalam perkara yang hak. La tastahi minal haq. Tidak boleh engkau malu dalam perkara-perkara yang hak. Maka malu itu tempatkan pada tempatnya. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari keimanan, tapi tempatkan pada tempatnya. Malu untuk melakukan perbuatan dosa, malu untuk melakukan perkara-perkara yang haram, malu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dalam hal yang berkaitan dengan berbuat zalim terhadap diri sendiri, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya, pandangan-pandangan yang khianat, pandangan yang diarahkan kepada hal yang diharamkan. Allah tahu itu.
lirikan-lirikan, curi-curi pandang. Ya, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam dada, yang tersembunyi di dalam hati, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pelajari apa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai wujud kecintaan kita kepada beliau, maka kita harus bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan ilmu pengetahuan yang kita pelajari berkaitan dengan apa yang telah dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib khana fiddin wa rahmatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita mal kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Hafidz Al-Hujjah Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu taala. Tapi ini luar biasa ya, kita ketika berada di dalam majelis, menyebut nama ulama, kemudian menyebut nama Nabi, kemudian bersalawat, menyebut nama para sahabat, mendoakan radhiyallahu anhum, ya. Dan ketika seorang berdoa bidhahril ghaib, mendoakan ya, saudaranya sesama muslim dalam kondisi ia tidak mengetahuinya, maka malaikat mendoakan walaka mithlak, bagimu yang semisal. Jadi ketika seorang ingin didoakan oleh malaikat, maka salah satu sebab yang harus ditempuh apa? Memperbanyak mendoakan kebaikan terhadap saudara-saudara dari kalangan kaum muslimin. Ya. Dan ini yang kadang seorang lemah di sini. Doa untuk dirinya saja malas. Iya. Doa kepada orang tua kadang setahun sekali. Iya. Kadang mau lebaran, mau Ramadan, iya, baru doakan orang tuanya. Padahal sebagai tanda seorang anak tersebut anak yang soleh apa? Ya, Nabi menyebutkan bahwa walidun soleh ya da'ulah. Seorang anak yang soleh itu adalah seorang anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya, bukan cuma setahun sekali. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu kita baca Imam Al-Bukhari rahimahullah, masya Allah, luar biasa. Semoga Allah merahmati beliau. Sampai bab berapa kemarin? 37. Man sahabi hadal hadith telah dikat marabina. Ibnu Umar, Mas Ibnu Umar Abdullah. Taib. Ada saudaranya Ibnu Umar yang menjadi istrinya Nabi siapa? Hafsah radhiyallahu anha. Baik. Ini dan kisah Umar radhiyallahu anhu, jadi di antara faedah tentang seorang yang buang hajat membelakangi kiblat. Ya. Di sebagian riwayat kan diterangkan tentang larangan menghadap ke arah kiblat dan membelakanginya. Ya. Namun di suatu saat Ibnu Umar naik ke atas loteng rumah saudaranya Hafsah, tanpa tersengaja, dia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buang hajat di tempat yang tertutup dan membelakangi kiblat. Karena itu diambil kesimpulan oleh para ulama, yang dilarang itu di ruangan yang terbuka. Adapun di luar ruangan yang tertutup, itu dibolehkan. Namun para ulama menyebutkan yang paling afdalnya ditinggalkan. Jadi dari sisi hukum kalau di ruangan yang tertutup itu dibolehkan, tapi afdalnya untuk tidak melakukan. Ini dari sisi afdalnya. Maka dari situ diambil kesimpulan-kesimpulan. Dan berlalu pada hadis yang sebelumnya, di mana Rasulullah SAW telah menyebutkan tentang larangan bagi seorang laki-laki mengenakan kain sutra. Kemudian Nabi SAW diberikan hadiah beberapa pakaian dari kain sutra. Kemudian Umar pun mendatangi Nabi SAW, di mana Umar sudah mendengar langsung dari Rasulullah SAW
tentang orang yang mengenakan pakaian tersebut di dunia, innamal lam yalbasu hadi man la khalaqalah. Itu orang yang tidak dapat bagian nanti, ya, dengan pakaian tersebut di negeri akhirat. Maka Nabi pun mengirimkan, ya, pakaian seperti itu, salah satu dari pakaian yang dihadiahkan kepada Nabi kepada Umar. Ya, maka Umar pun mengatakan, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ba'atha ilayya hadi. Ya, Anda mengirim saya ini, itu kain yang terbuat dari sutra. Ya. Kemudian qad sami'tuka qulta fiha ma qulta. Saya sudah dengar tadi Anda mengatakan begini-begini tentang kain apa? Kain sutra. Maka Nabi mengatakan apa? Ini lam uhdihalaka litalbasaha. Saya memberikan hadiah kepada engkau bukan untuk dipakai. Ya kan? Tapi untuk apa? Untuk diapain? Ya, innama uhdaituha ilaika litabi'aha. Yang pertama untuk dijual supaya mendapatkan tambahan. Kalau orang pedagang dapat tambahan modal. Ya, maka ini juga disebutkan oleh para ulama ketika seorang melihat orang-orang yang berada dalam taraf kemiskinan, kekurangan, kadang yang diperlukan bagi mereka adalah barang supaya melatih mereka tidak minta-minta. Diberikan barang, dilatih supaya mereka berdagang. Ya, karena kalau diberikan uang selalu uang terus yang diminta. Ya, tapi dengan diberikan barang maka mereka akan berlatih, ya, sehingga mereka tidak menjadi orang yang meminta-minta lagi. Taib. Akhirnya Umar pun fa'ahdaha Umar li akhilahu min ummihi musyrik. Yang akhirnya Umar pun memberikan pakaian tersebut sebagai hadiah untuk saudaranya yang seibu yang masih dalam kondisi berada di atas kesyirikan. Ya. Tapi di sini diambil kesimpulan oleh para ulama bahwasanya apa? Ya, boleh menyambung hubungan silaturahim terhadap keluarga yang masih berada di atas kekafiran. Ya. Dan ini adalah sebab-sebab yang dengannya hati mereka luluh, di mana akhirnya saudara Umar yang seibu ini akhirnya dia pun masuk Islam. Ya, disebabkan karena kebaikan-kebaikan Umar radhiyallahu anhu kepadanya. Dia Umar itu orang yang tegas, tapi bersama dengan itu kadang luar biasa kelembutan hati beliau. Ya, radhiyallahu taala anhu. Taib. Tsumma qala rahimahullah bab ta'lamu min ansabikum. Ya. Ma tasiluna bihi arhamakum. Ya. Kata beliau rahimallahu taala, yang semoga Allah merahmati beliau, bab pelajarilah dari nasab-nasab kalian. Ya, apa yang menjadi sebab dengannya engkau menyambung hubungan silaturahmi kalian. Ya. Taib. Nasab itu ada hal yang berkaitan dengan apa? Kekerabatan. Ya, berkaitan dengan kerabatan. Maka di dalam perkara ini adalah perkara yang disyariatkan seorang untuk mempelajarinya. Ya, dia berusaha untuk mengetahuinya. Ya. Sekarang ayah misalnya. Ayah, ya. Ayahnya ayah siapa? Ya. Kakeknya ayah siapa? Ya. Ayahnya buyut siapa? Ya. Dan seterusnya. Ya. Maka ini adalah sesuatu yang diperintahkan untuk dipelajari, ya, untuk diketahui. Ya. Siapa silsilah keluarga kita? Silsilah keluarga kita. Taib. Dan silsilah kekeluargaan itu ada yang arahnya ke atas, ada yang arahnya ke bawah, dan ada yang arahnya ke samping. Ada arahnya ke samping. Ya. Kalau ke atas, yaitu ayah, ya kan? Kakek yang pertama, kakek kedua, kakek ketiga, dan seterusnya. Bahkan di masa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in, ya, kadang sampai mereka hafal, ya, kakek yang di atas 10 belasan, ya, saya belasan kakek, ya, ayahnya ayah, ayahnya kakek buyut, dan seterusnya sampai belasan. Ya. Kalau sekarang sebagian anak-anak kadang kakeknya saja tidak tahu. Iya. Sekarang setelah kakek, ayahnya kakek, kakeknya antum siapa? Tahu ayahnya ayah tahu? Iya, siapa kakek? Ayahnya kakek? Sudah hilang nih. Hilang. Iya. Baik.
Ini pentingnya, ini di perkara yang diperintahkan di dalam syariat agama agar dipelajari. Ya, artinya diperintahkan untuk mencari. Ya. Karena ini adalah pintu ibadah. Ya. Jadi menyambung hubungan kekerabatan itu adalah ibadah yang sangat besar nilainya, keutamaannya, kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menyambung hubungan silaturahmi ini adalah perkara yang luas keutamaannya, menjadi sebab dimudahkan rezeki, dimudahkan ya, urusannya, ya, dibukakan pintu-pintu rezeki yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keberkahan, ya, dipanjangkan umurnya, ya, dan keutamaan yang lainnya. Dan ketika seorang ya, menjauhkan diri dari melakukan penyambungan terhadap kekerabatan, maka inilah yang menjadi sebab apa? Kesempitan di dalam kehidupannya. Kesempitan bukan artinya tidak berikan harta kepadanya, bukan. Ya. Atau bahkan harta juga sulit. Ya. Sehingga sulit baginya untuk berada di atas qanaah, merasa cukup. Sulit untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sekarang itu menyambung hubungan kekerabatan itu sangat mudah ya. Sekarang sudah ada HP, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Telegram, dan yang semisalnya antum lebih tahu dari itu. Ya, menyambung hubungan silaturahmi. Ya. Banyak kemudahan, tapi menjadi sebab mereka ya, semakin terlena dengan kemudahan itu, ya, tidak menggunakan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang semestinya dilakukan, tapi ke arah lain. Ya. Cari berita apa hari ini, masuk di gosip, ya, dan hal-hal yang semisalnya. Ini adalah perkara dari perkara-perkara yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang hamba. Jadi ada yang ke atas ya, ya, ada yang ke atas. Kemudian ada yang ke bawah. Ke bawah berarti anak, cucu, cicit. Bawahnya cicit apa? Cecet. Ya, dan terus ke bawah. Ya. Kemudian yang ke samping, ya, saudara, kakak, adik. Ya. Kemudian termasuk ke samping juga adalah saudaranya ayah, kakaknya ayah, adiknya ayah. Ya, kemudian yang ke samping juga adalah saudaranya ibu, kakaknya ibu, adiknya ibu. Ya. Dan termasuk yang ke samping pula adalah yang berkaitan dengan besan. Ya. Besan, siapa ayahnya besan, siapa saudaranya besan, dan seterusnya. Makin adalah kekerabatan yang harus ya, dipelajari. Nah, dan ini adalah perkara yang diperintahkan ya, di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menyambung kekerabatan ini adalah perkara yang menjadi sebab lunaknya hati seseorang. Ya, menjadi sebab lunaknya hati seseorang sehingga dimudahkan untuk berada di atas kesabaran. Ya, sehingga dimudahkan untuk melakukan berbagai bentuk amalan-amalan kebaikan. Ya, ini luar biasa ya, keutamaan seorang mempelajari nasabnya. Dia pelajari nasabnya sehingga ia mengenal siapa kerabatnya. Dia mengenal siapa kerabatnya. Taib. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah, dan ada yang ke samping. Ya. Ini berkaitan dengan kerabat. Taib. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah. Qala haddatsana Amr bin Khalid. Ya. Qala haddatsana Atab Abu Bashir an Ishaq bin Rasid. Ya. An Ishaq bin Rasid an Az-Zuhri. Qala haddatsani Muhammad bin Jubair bin Mut'im anna Jubaira bin Mut'im akhbarahu annahu sami'a Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul alal mimbar ta'lamu ansabakum thumma silu alhamakum wallahi innahu la yakunu baina ar-rajul wa baina akhihi syai' walau ya'lamu alladhina bainahu wa baina min dakhilatil rahim ya la'uzahu dzalika an intihakihi. Taib. Kata beliau telah menceritakan kepada kami Amr bin Khalid. Ya, Amr bin Khalid. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Atab bin Bashir. Ya. Dari Ishaq bin Rashid. Dari Ishaq bin Rashid an Az-Zuhri. Ini Az-Zuhri. Zuhri
yang diinginkan di sini adalah Ibnu Syihab. Ya, Zuhri di sini, Az-Zuhri adalah Ibnu Syihab. Ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan beliau adalah seorang tabi'in. Qal hadatsani Muhammad bin Jubair bin Al-Mut'im. Dia telah mengabarkan kepada aku, menceritakan kepada aku Muhammad bin Zubair bin Mut'im. Beliau juga adalah seorang tabi'in. Ya, dari sini disebutkan oleh para ulama ini riwayat yang unik. Ya. Jadi tabi'in meriwayatkan dari tabi'in. Taib. Ana Zubair, ya, Ana Zubair, ya, Ibnu Mut'im akhbarahu, bahwasanya Zubair Ibnu Mut'im mengabarkan kepadanya. Zubair Ibnu Mut'im ini adalah sahabiyun jalil, ya, sahabat yang mulia. Jadi Zubair Ibnu Mut'im ini adalah sahabat, ya. Kemudian anaknya Muhammad adalah seorang tabi'in, ya, sahabat, anaknya adalah tabi'in. Taib. Ana Usamia, ya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di sini keunikannya lagi dari sahabat meriwayatkan dari sahabat. Ya. Jadi ada tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, sahabat dari sahabat. Taib. Sebutkan bahwasanya, ya, yang mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada beliau. Yaqul 'alal mimbar. Ya. Beliau menyampaikan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar ketika beliau berkhutbah. Maka salah satu nasihat yang beliau ingatkan dari apa yang beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu ansabakum thumma silu arhamakum. Ya. Pelajarilah nasab-nasab kalian. Perintah untuk mempelajari nasab. Dia. Kemudian perintah apa? Setelah itu, setelah dia mengetahui, oh ini kerabat saya, oh ini lagi kerabat saya, oh ini kerabat saya. Tsumma silu arhamakum. Kemudian setelah itu apa? Sambung hubungan silaturahmi. Dia sambung hubungan silaturahmi. Ya. Wallahi, demi Allah, innahu la yakunu bainar rajul wa bainal akhihi syai'. Ya, demi Allah, kadang terjadi antara seseorang, dia dengan saudaranya terjadi masalah, terjadi sesuatu. Ya. Walau ya'lamul ladzina bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim. Ya. Seandainya apabila dia tahu, ya, bahwasanya orang yang lagi masalah ini, ya, adalah orang yang ada hubungan kekerabatan dengannya. Ya. La'azahu dzalika an intihaihi. Maka kalau dia tahu, ya, niscaya ia akan apa? Dia akan mencegah dirinya. Ya. Auza'u artinya apa? Mana'ahu, mana'ahu. Ya. Maksudnya dia apa? Dia akan mencegah dirinya. Dia akan menahan dirinya untuk tidak merusak hubungan kekerabatan. Ya. Dia akan menjaga dirinya untuk tidak merendahkan kehormatan saudaranya. Jadi dari sini dipetik juga pelajaran bahwasanya di antara sebab-sebab, ya, terjadinya pertikaian, terjadinya, ya, seorang muda tersulut emosi karena kurangnya menyambung hubungan kekerabatan. Ya, kurangnya menyambung hubungan kekerabatan. Ya, karena menyambung hubungan kekerabatan ini adalah perkara yang dapat menjadi sebab lunaknya hati. Ya, tidak terlalu mudah tersulut emosi, ya, sehingga terjadi pertikaian, ya, sehingga terjadi permusuhan. Ya. Maka, ya, dari sini pelajaran sangat penting bagi setiap orang untuk mempelajari, ya, nasab-nasabnya, ya, dia arahnya kemana. Kemudian yang ke atas tadi siapa? Ayahnya ayah, ya, dan seterusnya. Demikian juga ke atas ayahnya ibu, dan seterusnya ke atas. Ya. Itu dipelajari, diperintahkan untuk mempelajarinya. Ya, sehingga seorang itu tahu jalur-jalurnya, kerabatnya di mana. Ya. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang diperintahkan di dalam Islam agar seseorang mempelajarinya. Taib ikhwan fi din azani wa azanakallah. Tsumma qala rahimahullah, kemudian kata beliau, qala haddatsana Ahmad bin Yaqub. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yaqub.
Qala abarana Ishaq bin Sa'id ibn Amr, ya, telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Sa'id ibn Amr, ya, annahu sami'a abahu, bahwasanya dia mendengar ayahnya yuhadditsu, ya, menceritakan bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Taib, kalau hadis yang di atas, ya, mauquf dari Umar, ya, mauquf dari Umar. Kemudian yang kedua ini marfu, ya, hatta ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, marfu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu annahu qala, beliau berkata, ya, ikhfadu ansabakum tasilu arhamakum. Kalau yang di atas perintah untuk apa? Perintah untuk mempelajari, mencari tahu. Perintah untuk mencari tahu siapa saja kerabat-kerabatnya itu. Kalau di dalam hadis yang setelahnya perintah untuk menghafal. Setelah diketahui, oh ini kerabat-kerabatnya, oh ini simpulan-simpulan, maka dihafal. Kalau perlu dicatat, dibuatkan silsilah. Kan di dalam pembahasan itu ada namanya pohon silsilah. Oh ini pohonnya. Iya, ini pohon silsilah. Ini arahnya kemana? Siapa? Banyak cabang-cabang di sini. Ini rantingnya, arahnya kemana? Iya. Ya, perintah untuk apa? Mencari, iya, dipelajari, dicatat siapa kerabatnya, kemudian kalau bisa dihafalkan siapa kerabat-kerabatnya itu. Iya. Siapa kerabat-kerabatnya? Tasilu arhamakum. Iya. Kemudian senantiasa apa? Menyambung hubungan silaturahmi dengan mereka. Ya. Perintah untuk agar kalian menyambung hubungan silaturahmi. Fa innahu la bu'da birrahim, ya, idza qurbat, ya, wa in kanat ba'idah. Ya. Maka sesungguhnya, ya, bahwasanya silaturahim itu, ya, silaturahim itu apa? Tidak jauh, ya, apabila didekati. Ya, wa in kanat ba'idah. Artinya apa? Ya. Seorang yang jauh, kerabat yang jauh itu menjadi dekat apabila seorang saling berkomunikasi, akan menjadi dekat. Jauh di mata, dekat di hati, kan begitu. Iya. Jadi yang jauh itu bisa menjadi dekat kalau dia saling menyambung hubungan silaturahmi. Iya. Saling menyambung hubungan silaturahmi. Iya. Kemudian wala qurba biha idza ba'udat wa in kanat qaribah. Iya. Kemudian yang dekat ini bisa menjadi jauh, ya, bisa menjadi jauh, ya. Jadi yang dekat, kerabat yang dekat itu bisa jauh, ya. Kalau dia melakukan, ya, tidak melakukan hubungan silaturahmi, padahal dia adalah satu kota, atau bahkan kadang masih bertetangga dengan saudaranya, dengan omnya, dengan tantenya, tapi ternyata apa? Dia meninggalkan hubungan silaturahmi ini, ya. Jadi kerabat itu lebih didahulukan daripada selainnya. Ya, apalagi kalau kerabat itu adalah tetangga. Kalau dia kerabat, dia seorang muslim, dia tetangga, berarti ada 3 hak di sini. Iya, dia punya hak sebagai kerabatnya. Kemudian punya hak sebagai seorang muslim, punya hak sebagai apa? Sebagai tetangga. Iya. Kalau yang tidak ada hubungan kekerabatan, hanya punya hak sebagai tetangga. Iya. Hak sebagai seorang muslim. Kalau orang kafir hanya punya satu hak sebagai tetangga. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kewajiban yang harus ditunaikan salah satunya apa? Memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya. Taib. Ini demikian. Orang lain, ya, ini kadang didahulukan oleh sebagian orang daripada kerabatnya, padahal kerabat itu lebih berhak daripada yang selainnya. Ya. Ini adalah perkara yang hendaknya diperbaiki. Wa kullu rahimin atiyatu yaumal qiyamah. Ya. Kemudian ar-rahim, kekerabatan kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mustaq minar rahman, kan? Ya, dia pecahan dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Ya. Maka pada hari kiamat rahim ini datang, ya, di depan, ya, orangnya. Ya. Tasyhadu lahu bi silaturahim in kana wasalaha.
maka dia pun menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tersebut menyambungnya, maka dia pun bersaksi bahwasanya ya, orang tersebut menyambung hubungan silaturahmi. Ya. Kemudian wa alaihi biqati'ati in kana qata'aha. Dan rahim ini akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, menyampaikan apabila orang tersebut memutuskan hubungan silaturahmi, maka ia akan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian ya. Jadi perintah untuk mencari, ya, cari nasab, siapa kerabatnya, kemudian setelah itu apa? Dicatat, kemudian setelah itu apa? Dihafalkan siapa saja kerabatnya itu. Ya, kalau sekarang baru dapat kakek, maka tanya siapa ayahnya kakek, cari. Iya. Kalau sudah tahu ayahnya kakek, cari lagi siapa ayahnya buyut. Iya. Kemudian buyutnya ini berapa saudara? Iya. Buyutnya berapa saudara? Nah, kemudian posisinya sekarang di mana? Dicari. Iya. Maka ini adalah perkara yang diperintahkan di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah pintu-pintu yang dengannya seorang hamba meraih pahala, keutamaan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, pintu ibadah. Iya. Mencari kerabatnya, kemudian menghafalkannya, kemudian dia sambung hubungan dengan mereka. Antum ingin diluaskan rezekinya? Mau atau tidak? Mau. Kalau ingin diluaskan, cari siapa kerabatnya antum. Ya, catat baik-baik siapa nama-namanya, siapa saudaranya kakek, siapa saudaranya buyut. Kemudian cabang-cabang mereka ini sekarang arahnya di mana? Bayangkan ya, luar biasa. Kemudian ayahnya buyut berapa saudaranya? Kemudian cabang-cabangnya sekarang ada di mana semua? Bayangkan, luar biasa. Sebenarnya keluarga besar juga. Iya. Itu pentingnya. Jangan sampai antum dengan antum bersaudara. Nah, itu pentingnya ya, mencari kekerabatan. Iya. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seseorang mempunyai ayah tiri dan kandung? Siapakah yang harus dipelajari nasabnya, ayah tiri atau ayah kandung? Iya. Yang satu ayah sambung ya. Ayah sambung. Kalau dia menikahi apa? Menikahi ibunya. Sudah bisa kemudian ibunya nikah lagi. Ya. Baik. Karena ada ayah sambung, ayah angkat. Berbeda lagi ayah angkat ya. Kalau ayah sambung berarti yang menikahi ibunya lagi. Ya, kalau ayah angkat kan beda lagi ayah angkat. Ada lagi namanya ayah disebabkan karena sesusuan. Ya, karena sesusuan. Baik. Maka yang pertama yang didahulukan adalah ayah yang ada kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan nasab. Karena ayah dari sisi nasab yang memiliki kewajiban di dalam nafkah. Ya, kewajiban di dalam nafkah. Ya. Kalau ayah dari sisi sesusuan tidak ada kewajiban memberikan nafkah, hanya perbuatan baik saja. Ya. Ayah dari sisi nasab, ya, maka si anak mewarisi. Ya. Adapun ayah yang bukan dari sisi nasab, maka tidak punya hak dia mewarisi. Tidak punya hak mewarisi. Taib. Maka yang disambung adalah ayah dari sisi nasab. Ya. Ayah dari sisi nasab. Kemudian kalau ayah tersebut, ya, ayah sambung berarti ayah yang menikahi ibu. Ya. Dan sekarang kalau anak perempuan punya ayah seperti ini berarti sudah menjadi mahram baginya. Maka dia memiliki kewajiban untuk apa? Mengenal siapa saudara-saudaranya, menyambung hubungan silaturahmi pula kepadanya. Menyambung hubungan silaturahmi kepadanya. Ya. Kemudian ayah sesusuan. Ya, disebabkan karena sesusuan. Misalnya dia disusui. Maka di sini juga telah menjadi mahram disebabkan karena sesusuan. Menjadi mahram disebabkan sesusuan. Ya, walaupun dari sini dia tidak punya hak untuk mewarisi. Ya, karena dia hanya mewarisi dari ayah dari sisi nasab, sesusuan tidak.
Ya. Demikian pula yang sambung juga tidak. Ya. Taib. Adapun berkaitan dengan kekerabatan, ia termasuk kerabatnya yang dia wajib untuk menyambung hubungan silaturahmi. Tapi siapa yang didahulukan di antara mereka? Yang didahulukan adalah ayah dari sisi nasab. Taib. Dan bagaimana hukumnya Ustaz jika seseorang itu tidak mempelajari nasab ayahnya yang sudah lama pergi dan seorang itu tuh sudah tidak mengetahui siapa keluarga ayahnya? Ya, dicari. Ya. Sekarang kan ada ibunya, masih ada ibunya? Tanya ibunya, siapa saudaranya ayah? Kan mudah itu. Ya. Siapa saudaranya ayah? Siapa ayahnya ayah? Cabang-cabangnya di mana? Ya. Sebenarnya kalau mau mencari itu mudah, bisa didapat kalau mau mencari. Kalau memang benar-benar mencari. Nah, cuman masalahnya malas mencari. Ini masalahnya. Ya. Kalau sebagian orang, kalau orang yang tidak mencari nasabnya itu seperti orang yang mati lampu. Ya, mati lampunya. Sebagian masyarakat menyebut kalau orang tidak mencari nasabnya itu seperti orang yang memadamkan lampunya. Ya, sementara orang yang menyambung nasab itu seperti orang yang menyalakan lampu sehingga terang baginya, dimudahkan rezekinya. Ya, kemudian diberkahi umurnya. Ya, kemudian diberikan kemudahan dari berbagai masalah yang menerpa di dalam perjalanan kehidupannya. Taib, demikian seterusnya. Ya, mudah ya di dalam mencari nasab. Insyaallah, yang penting mau berusaha saja. Ya. Kemudian kalau tidak ada ibu, ya, ibu sudah tidak ada, ya. Biasanya kan ada bibi. Iya. Kalau tidak ada bibi, ada om. Ya, kecuali kalau memang anak hilang. Anak buangan. Ya, kayaknya sulit ya sekarang anak buangan. Taib. Ya, kalau terjadi itu adalah sebuah kekejian. Itu adalah sebuah kekejian. Yang hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Siapa yang mau ditanya ini? Ah, ini yang di belakang. Mana bukunya, Pak, sini? Mana catatannya? Ini semua malam ini nih. Semuanya. Mulainya dari mana? Ada di sini. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah sebutkan ya, berkaitan dengan mengenakan emas, demikian juga mengenakan sutra, itu adalah perkara yang dilarang pada laki-laki muslim. Apakah larangan itu secara mutlak? Mutlak? Yakin? Ya. Tidak ada rincian sama sekali di dalamnya? Apa itu? Berkaitan dengan orang yang dilarang mengenakan sutra, apakah dilarang pada seluruh keadaan? Ada rinciannya atau tidak di dalamnya? Tidak ada rincian. Ada yang bisa bantu? Ayo ini, berdiri. Silakan. Apa itu rinciannya? Ada rinciannya, Ustaz, ketika darurat. Darurat. Contohnya apa? Sebagaimana kisah seorang sahabat Ar-Fajar radhiyallahu anhu yang terpotong hidungnya ketika ia menggunakan perak untuk menyembuhkan hidungnya tapi membusuk, lalu diperintahkan oleh Rasulullah agar ia menggunakan emas dan alhamdulillah hidungnya sembuh. Terus tentang sutra? Kalau sutra seperti kisahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang ketika ia terkena gatal-gatal yang menggosokkan kain sutra di badannya dan sembuh. Taib. Ahsan. Jadi Nabi memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf agar mengenakan kain dari sutra. Ini sebagai untuk apa? Untuk pengobatan. Itu diizinkan kalau untuk pengobatan. Sama dengan emas, asalnya dilarang, tapi kalau untuk pengobatan dibolehkan. Seperti orang yang pasang jantung apa namanya itu? Pasang ring, ya itu juga dibolehkan. Anda dari sisi apa? Pengobatan. Taib, barakallahu fiik. Bagi 2 ya. Kalau bagi 4 juga tidak apa-apa. Ya. Siapa lagi? Coba yang di belakang itu.
Antum berdiri ya. Bawa sini buku catatannya. Baik, mulai dari mana ini? Sini. Baik, pada hadis yang pertama tadi disebutkan, ya, ada dua sahabat pada hadis yang pertama. Siapa nama dua sahabat tersebut? Di hadis yang pertama disebutkan tadi. Siapa nama sahabat tersebut? Hah? Umar bin Khattab. Kemudian satunya siapa? Hah? Ayo sini. Hah? Siapa? Abu Bakar. Tidak ada penyebutan Abu Bakar tadi. Tidak ada. Hah? Bukan, pada hadis yang pertama ada dua sahabat. Hah? Siapa yang bantu? Itu yang di belakang. Tegal lampu. Berdiri. Siapa sahabatnya pada hadis yang pertama? Ya? Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Ya? Ta'kid? Khata. Jilis. Antum. Atau di belakang sana. Ayo berdiri. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ahsan. Dua orang ya. Umar dan Jubair bin Mut'im. Siapa lagi? Sini, buat sini catatannya. Ya. Talib bin Jadid. Mulai dari mana ini? Oh, 3 lembar ya. Baik. Kam hadithan qarana hadhihi lailah. Ya, haditsain. Ya. Al-hadits tsani man sahabiyu? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ahsan, masyaallah. Abbas radhiyallahu taala anhu. Zadakallahu ilman wa khirsan. Masih ada? Hah? Ayo antum ke sini. Ayo sini, cepat. Surang. Mana? Mulai dari mana ini? Ini mulainya. Kita mempelajari hal yang berkaitan dengan adab. Kitab apa dan siapa penulisnya? Ayo. Ada Lumfrod. Siapa pengarangnya? Siapa itu? Hah? Siapa? Hah? Hah? Siapa? Siapa namanya? Ayo bantu, siapa yang bantu? Siapa? Hah? Imam Bukhari rahimahullah. Tayyib, ahsan, barakallahu fiik. Ya, catat nama itu. Tayyib. Iya. Ikhwan fi din azani wa jazakumullah. Hah? Apa ini? Oh, hadiah, pertanyaan. Tayyib. Siapa lagi? Ayo sini. Mana tadi, mulai dari mana? Mulai dari sini. Ini mulainya. Tadi sudah disebutkan berkaitan dengan mempelajari nasab. Nasab itu ada beberapa arah. Arahnya kemana saja tadi? Iya. Ke atas, ke bawah, ke samping kanan, ataupun ke samping kiri. Ahsan, masyaallah. Barakallahu fikum. Masyaallah. Afwan, Allah yubarik fikum. Apa ini? Pertanyaan. Tulis yang besar-besar ya supaya kelihatan tulisannya.
Apa ini? Apa ini coba? Saya enggak kecil tulisannya. Bagaimana hukumnya membelanjakan uang yang dititip? Apakah termasuk riba? Ketiga, bagaimana hukumnya membelanjakan uang yang dititip? Apakah termasuk riba? Ketiga, uangnya kita pakai tapi atas izin orangnya. Oh, taib. Ini uang titipan ya. Taib, si A menitipkan uang kepada si B. Ya begitu ceritanya yang paling mudahnya. Si A titip uang kepada si B. Iya. Kemudian si B minta izin kepada si A untuk menggunakan uangnya. Untuk menggunakan uangnya. Ini paling mudah, simpelnya dalam pertanyaan. Iya. Taib, apakah ini termasuk riba? Ini tidak termasuk riba. Iya, karena dia sudah meminta izin kepada si A untuk menggunakannya. Iya. Untuk menggunakannya. Ini babil bir. Ini termasuk kebaikan apabila si A membolehkan. Yang dilarang itu kalau tanpa izin. Ya. Kalau menggunakan tanpa izin, nah, kalau tanpa izin, ini namanya khianat ini. Ini namanya khianat. Dan khianat ini adalah termasuk dari perbuatan orang-orang munafik. Ya, ayatul munafik salat. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Wa idza hadatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau sudah dipercaya dititipin uang, berkhianat. Ya enggak boleh ya. Enggak boleh dia manfaatkan tanpa izin. Ini dilarang, ini perbuatan khianat. Termasuk tanda dari tanda-tanda kemunafikan. Tafan Ustaz, bagaimana hukumnya menonton serial atau film tentang Rasulullah SAW dan para sahabat? Baik yang asalnya tidak nonton ya, belajar saja kisahnya, hadis-hadisnya, sejarahnya. Ya. Bolehkah perempuan melakukan treatment laser untuk perawatan wajah? Treatment laser, itu untuk melaser mungkin ya. Laser untuk perawatan wajah seperti menghilangkan flek, jerawat dan lain-lain. Tapi berkaitan dengan pengobatan seperti ini dibolehkan ya. Ini dibolehkan bagi perempuan, apalagi untuk untuk menyejukkan pandangan suami. Ini tentunya hal yang dibolehkan. Apabila di wajah ada hal yang kurang menyejukkan suami, dibolehkan. Demikian pula sebaliknya. Ya, seorang suami itu membuat nyaman istrinya dalam pandangannya juga. Kalau seorang suami ingin istrinya menyejukkan, maka itu pun yang sebenarnya diinginkan oleh seorang istri. Cuman kadang perempuan itu banyak diamnya, cuman bicara di dalam hati. Itu biasanya perempuan seperti itu. Karena itu harus saling mengerti ya. Ya, saling mengerti. Karena itu Rasulullah SAW selalu mengingatkan tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka itu dengan cara yang baik. Pergauli dengan cara yang baik. Ya, bagaimana kita membuat mereka berada di atas kesenangan dengan penampilan kita, dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita. Ya, demikian sebaliknya. Maka laki-laki atau sebagai suami memiliki kewajiban tersendiri kepada istri, dan istri memiliki kewajiban tersendiri bagi suaminya. Kemudian bagi perempuan-perempuan yang belum memiliki suami, dibolehkan untuk mempersiapkan, dia mempercantik dirinya untuk menyambut bidadaranya menyambut pangerannya, persiapan untuk mengarungi kehidupan rumah tangga. Maka dia merawat dirinya, ini juga adalah perkara dari perkara-perkara yang diizinkan. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan pengobatan, ini adalah perkara yang diizinkan sebagaimana yang ditanyakan.
Ila huna naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.